semuanya ya. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin memberikan sedikit renungan dari firman Tuhan berkisar dalam tema kita untuk bulan Februari ini, yang mana tema kita adalah Be Fearless. Nah, mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 13, dan kita akan merenungkan ayat 1 sampai ayat 5. Apabila kita merenungkan teks ini, kita akan melihat sikap yang ada pada Tuhan Yesus yang berbicara tentang bagaimana seorang murid Yesus juga bisa memiliki sikap yang sama, yaitu sikap yang bebas dari rasa takut, saudara. Mari kita lihat Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan ayat-ayat ini sambil memberikan sedikit pembahasan, kemudian akan saya simpulkan dengan beberapa poin. Bapak Ibu, Yohanes 13, mulai dari ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus sudah tahu lalu apa yang bakal dia tempuh dan apa yang bakal terjadi selanjutnya bukan lagi sesuatu yang mengkagetkan. Tapi Bapak Ibu harus mencatat untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, Tuhan itu tidak akan langsung diangkat saja begitu ke langit. Tapi Tuhan Yesus harus melewati satu proses yang sangat mengerikan. Namun demikian, catat tiga kata ini, Yesus telah tahu. Nah, saya lanjut lagi membacakan ayat 1. Sama seperti Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Yesus tetap mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Bapak Ibu, tolong catat, murid-murid Yesus dikasihi oleh Yesus semuanya, keseluruhannya. Dan kalau kita tahu, murid-murid Yesus ada 12, dan semua dari 12 dari mereka itu sudah hadir di situ, termasuk seorang yang bakal mengkhianatinya. Mari kita lihat ayat kedua, siapa orang tersebut? Murid-murid Yesus sedang makan bersama, dan ayat 2 itu mengatakan, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Saudara, Bapak Ibu, perhatikan ayat 1 itu mendahului ayat 2, berarti sebelum iblis membisikkan rencana kepada Yudas, anak Simon itu, Yesus tetap bersikap mengasihi semua daripada murid-muridnya, termasuk juga Yudas, saudara. Nah, sekalipun sudah tentunya Yesus itu tahu bahwa Yudas itu bakal mengkhianatinya. Bukan saja Yesus itu tahu bahwa Yudas bakal mengkhianatinya pada waktu itu, bahkan Yesus sudah tahu dari awal lagi, saudara. Dan tetap memilih Yudas untuk menjadi muridnya. Nah, ayat 3, sekali lagi perhatikan, Yesus tahu. Ini adalah kali kedua ungkapan ini muncul. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bapak Ibu, apa yang Yesus tahu? Yesus tahu bahwa dia harus melewati proses yang tidak menyenangkan, tapi demikian pun Yesus tahu tujuan akhirnya itu akan kembali kepada Bapa. Yesus tahu dia berasal dari mana, dan Yesus tahu nanti tujuan akhirnya di mana. Kita juga tahu bahwa jauh sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, dia sudah memilih kita. Jadi kita tahu bahwa kita itu tidak berada dalam hadirat Tuhan secara kebetulan, tetapi karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Dan kemudian
kita tujuan akhirnya itu kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, itu ayat 3. Mari kita lihat ayat 4. Lalu bangunlah Yesus, menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya sesuai dengan apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba di satu rumah tangga. Yesus tidak merasa canggung, tidak merasa keberatan, walaupun dia tahu bahwa dia ini siapa, bahwa dia ini sudah mendapatkan dari Bapaknya segalanya, dia tidak merasa berat hati untuk merendahkan dirinya. Lalu di ayat 5, Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi, mulai membasuh kaki murid-muridnya. Catat, dia membasuh kaki murid-muridnya, sudah tentu termasuk juga Yudas Iskariot yang bakal mengkhianatinya. Kemudian Yesus menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bapak Ibu, ini ada beberapa catatan untuk mengiringi teks yang kita sudah bacakan tadi. Tema kita di bulan Februari ini adalah fearless. Fearless itu adalah bebas dari rasa takut. Bebas dari rasa takut bukan berarti menyangkali adanya resiko, kemungkinan kegagalan, atau kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang wujud di dunia ini. Semua ini bahkan juga akan berlaku buat orang-orang beriman. Saudara, Yesus itu bebas dari rasa takut, tetapi Yesus tidak kebal daripada melewati peristiwa salib itu. Nah, persoalan yang dihadapi oleh orang beriman itu bukannya bagaimana menghindari situasi-situasi ini. Namun persoalan kita yang sebenarnya adalah bagaimana kita akan menjalani hidup ketika kita tahu bahwa situasi-situasi seperti ini, situasi-situasi yang penuh dengan resiko, situasi yang mungkin saja membawa kemungkinan kekekalan, dan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, bahwa situasi-situasi seperti ini sebenarnya tidak dapat kita hindari. Walaupun kita tidak bisa menghindari situasi-situasi seperti ini, sebenarnya kita masih punya kemampuan untuk memilih sikap kita sebelum situasi ini terjadi. Mempraktikkan sikap itu setiap hari, sehingga ketika situasi tertentu kemudiannya terwujud, kita akan meresponinya, kita akan meresponsnya, saudara, dengan cara yang sudah selalu dan biasa kita lakukan. Karena Yesus dari awal lagi, dari mula lagi, sudah memiliki sikap seorang hamba, yaitu sikap yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu hak yang harus dipertahankan, tetapi telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia sebagai seorang hamba. Dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Lalu Yesus tidak mempunyai apa-apa masalah kalau di saat-saat sebelum akan dikhianati, tetap bisa melakukan seperti apa yang sudah ada dalam hatinya dari dulu lagi, saudara. Bapak Ibu, dikasih Tuhan, sikap fearless berarti memilih untuk bebas dari rasa takut dalam menghadapi banyak hal yang menakutkan. Bukannya hal yang menakutkan itu tidak wujud, tapi kita punya kemampuan lewat kuasa Allah yang ada dalam diri kita, lewat pribadi bernama Roh Kudus, untuk memilih untuk terbebas dari rasa takut. Sikap fearless ini mengalir dari pengetahuan. Kita lihat tadi Yesus tahu bahwa momennya sudah sampai untuk dia beralih dari dunia ini ke Bapa. Yesus juga tahu bahwa semua itu sudah diserahkan kepada dia. Sekalipun nanti dia akan melewati salib, itu tidak mengubahkan kebenaran
bahwa dia akan mewarisi semua yang Tuhan sudah siapkan untuk dia. Lalu sikap fearless ini, sikap bebas dari rasa takut ini mengalir dari pengetahuan, bukan pengetahuan yang terbentuk dari ilmu, bukan pengetahuan yang terbentuk dari satu hafalan atau pengertian secara teoritis, tapi pengetahuan yang terbentuk dalam hati kita, hasil dari hubungan dan pergaulan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita terbebas dari rasa takut, kita dapat bertindak seperti yang Yesus lakukan di dalam teks ini, saudara. Nah, terakhir, kita lihat dari teks ini, Yesus itu tahu tujuan dari situasi yang sedang dia lewati. Dia tahu siapa yang mengendalikan situasi itu, dan dia juga tahu bahwa dia memiliki kapasitas dan kemampuan dan wewenang yang sepenuhnya untuk bebas bertindak menurut satu nilai dan standar hidupnya tanpa diwarnai oleh situasi yang wujud pada waktu itu, terlepas juga daripada apa yang bakal terjadi selanjutnya. Yesus memilih tidak menjadi takut, sebaliknya memilih untuk mengasihi dan melayani semua murid-muridnya. Ini Bapak Ibu, renungan pagi ini Doa Fajar pada tanggal 5 Februari 2025. Bapak Ibu, mari kita merenungkan kebenaran ini sejenak. Saya juga akan mengajak Bapak Ibu berdoa, kemudian kita membuka hati kita, mungkin saja Roh Kudus mau melayani kita. Nah, selanjutnya ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sudah memiliki Allah seperti-Mu. Kami bersyukur di dunia ini, kami tidak hidup menurut pikiran dan perasaan kami sendiri. Kami bisa hidup konsisten karena kami sudah ada satu panutan, yaitu putramu Yesus sendiri. Bahkan Yesus itulah yang menjadi aspirasi kami, menjadi modelnya kami, supaya makin hari makin kami dirubahkan menurut pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus ini, Tuhan. Hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu, termasuk untuk hamba sendiri, Tuhan, karena di dalam dunia ini kami juga tidak bebas dan kebal daripada menghadapi situasi-situasi yang memang tidak menyenangkan. Situasi-situasi yang memang membawa dengannya syarat dengan sesuatu yang bisa memberikan kita rasa gentar, takut, karena kita tidak mau digoncangkan. Tapi kami tahu di dalam diri kami ini ada pribadi Roh Kudus, roh yang di dalam diri kami ini lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Apapun yang kami hadapi di dalam situasi hidup kami, roh-Mu yang akan memberikan kepada kami kemenangan, ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau terus berbicara kepada anak-anak-Mu yang hadir hari ini, Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-Mu Denny Kwi, Tuhan. Kami bersyukur bahwa Denny, Engkau mau memberikan kepadanya rasa bersabar. Kalau dia harus mengambil satu keputusan, dia bisa mengambil keputusan itu dengan rasa yang tenang, sabar dalam hatinya. Sekiranya dia merasa terdesak, tertekan, kepepet, dia bisa saja untuk menolak keputusan yang dia harus lakukan, dia bisa menundakannya, dan itu dalam beberapa waktu ke depan akan kembali lagi kepada dia, masih ada kesempatan lagi, pintu itu tidak akan tertutup dan terkunci,
pintu itu akan tetap terbuka lagi untuk hamba-Mu Denny Kwi ini, karena nanti akan dikembalikan kepada dia dengan segala persyaratan, segala terma-terma yang jauh lebih memihak kepada kepentingannya. Berikan kepada hamba-Mu sekarang ketenangan dan damai sejahtera untuk mengerti bahwa dia bisa bilang, no, tidak, belum tentu itu final. Nanti bisa kembali ke dia lagi. Hamba berdoa untuk Henry ya Tuhan. Hamba bersyukur pada pagi hari ini Henry sedang Kau persiapkan untuk berbicara dalam beberapa hari ini, mengajak satu dua orang dalam lingkungannya itu berbicara bahwa orang-orang dalam lingkungannya itu yang mau untuk melakukan sesuatu yang mungkin saja akan merusakkan diri mereka sendiri, membahayakan diri mereka sendiri. Kau akan memakai Henry ini untuk memberikan kata-kata yang bisa menyejukkan hati mereka. Sehingga orang-orang ini bisa terselamat daripada mengambil satu langkah yang mungkin mereka akan menyesali. Pakailah hamba-Mu Henry ini untuk menjadi penyambung lidahmu dalam hari ini dan hari-hari yang terdekat ini, supaya lewat kehidupan Henry, sesuai dengan firman-Mu di dalam Yesaya pasal 50 dan ayat 4, Engkau sudah memberikan kepada dia, Henry ini, lidah seorang murid, sehingga apabila dia berbicara, orang yang sudah lesu dikuatkan kembali Tuhan. Hamba berdoa untuk Melanie, Tuhan. Hamba berdoa untuk Melanie, kalau bulan Februari ini sudah lewat, dan mungkin dia merasakan apa yang berawal pada awal tahun ini, pengharapan yang begitu mengebu-ngebu yang ada dalam hatinya, sepertinya sudah selesai bulan Februari nanti, masih belum ada apa-apa yang terjadi. Tapi hamba tahu bahwa kalau Melani ini sabar dan berpegang kepada apa yang sudah engkau taruh dalam hatinya, tidak lama sesudah bulan Februari ini akan dikontak oleh seseorang yang memang dia menunggu telepon panggilan dari orang ini. Dan akan ada satu kabar yang menyenangkan yang akan dia dapatkan itu. Hamba bersyukur untuk semua anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini, Tuhan. Hamba berdoa untuk puji. Hamba berdoa untuk puji. Hamba berdoa supaya pengeluaran yang harus terjadi dalam hidupnya, biaya-biaya yang harus keluar dalam hidupnya itu, Engkau akan memberikan satu kemampuan untuk menanggungnya, ya, walaupun dia tidak bisa menghindari, namun demikian tahun ini ketimbang dengan income tahun depan, tahun ini akan minimal meningkat 40%. Hamba berdoa akhir tahun ini Puji sudah memberikan kesaksian bagaimana sebelum pun sampai bulan September, income-nya untuk tahun ini sudah 40% di atas, dan segalanya di atas itu menjadi bonus yang luar biasa. Kami sudah berdoa semuanya Tuhan pada pagi hari ini. Hamba berdoa kau menyuburilah semua yang hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa, dan apabila hamba sudah berhenti berbicara, Roh Kudus-Mu tetap beracara. Hamba berdoa semua yang hadir pada hari ini, Roh Kudus yang
ada pada setiap dalam diri kita sekarang pun bisa memberikan cetusan-cetusan rasa yang kemudiannya memberikan satu dua kata kesadaran dalam hati kami, dalam pikiran kami, mencetak kalimat-kalimat dalam pikiran kami pada hari ini yang merupakan satu pesanmu untuk secara pribadi. Mari Tuhan, apabila sekarang kami ini akan sebentar membuatkan hati kami tenang, terfokus hanya kepadamu, akan bergema dalam hati kami sesuatu yang mencetuskan kalimat-kalimat di dalam pikiran kami yang sangat jelas. Mana kami tahu kalimat ini tidak muncul dari pemikiran kami sendiri, tidak muncul dari kegentaran atau kebimbangan atau beban-beban kami sendiri. Bukan hanya merupakan kata-kata yang optimis karena kami mau mendengarkan sesuatu yang optimis, tapi berasal daripada dirimu sendiri. Ada seorang di sini yang Anda harus melakukan tes ulang. Dan dalam satu tes yang ulang, harus mengulang tesnya. Jangan menunda-nunda lagi itu. Lakukan tes ulang itu dengan sesegera mungkin. Dan Tuhan yang akan memakai tes ulang itu untuk menyatakan kepada dirimu bagaimana campur tangan Tuhan itu ada di dalam hidup. Ada seorang di sini yang juga sedang mengalami infeksi di bagian saluran pembuangan air. Hamba berdoa supaya ada kesembuhan, tapi di saat yang sama Anda juga harus melakukan prosedur pengobatan yang seharusnya. Itu akan didampingi dengan kesembuhan yang kemudiannya membuatkan Anda tidak perlu begitu lama bergantung kepada pengobatan yang terus-menerus. Tuhan, terima kasih kau menutup bungkus setiap dari hamba-hambamu ini. Hamba sekali lagi berhenti berbicara, Engkau yang terus berbicara di dalam nama Yesus. Amin.